Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko di Lesehan Education. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang latihan soal-soal tentang nilai mutlak pada subbab persamaan nilai mutlak. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Kemudian untuk di video selanjutnya nanti akan saya buatkan untuk latihan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang di sini kita akan membahas setidaknya ada 5 soal. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ada 5 soal, itu semuanya tentang persamaan nilai mutlak dengan berbagai bentuk. Nah, untuk memahami ini nanti saya akan memberikan beberapa cara cepat, cara mudah agar kalian mudah untuk memahaminya. Oke ya, sekarang kita akan memulai untuk nomor yang pertama. Untuk nomor yang pertama, penyelesaian persamaan mutlak 4 dikurangi X sama dengan 2 adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah ini ya, mutlak 4 dikurangi X sama dengan 2. Yang dimaksud dengan penyelesaian itu artinya kita akan mencari nilai X yang mungkin bisa kita masukkan ke persamaan tersebut sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Oke, kalau kata-kata saya membingungkan, kita akan langsung saja menuju ke pembahasannya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menulisnya terlebih dahulu ya. Ini saya tulis lagi soalnya, 4 dikurangi X, mutlak 4 dikurangi X sama dengan 2. Kemudian untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi nilai mutlak ya. Jadi definisi nilai mutlak itu kan kemarin dibagi menjadi 2, yang atas dan yang bawah. Yang atas positif, yang lebih dari sama dengan 0, yang bawah negatif yang kurang dari 0. Itu kan sudah kita bahas. Nah, kita terapkan di soal seperti ini. Jadi soal ini kan mutlak 4 min X sama dengan 2, itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama, bagian yang pertama, caranya ini langsung saya tuliskan cara mudahnya ya. Jadi yang pertama, tulislah sama persis dengan soal, tapi tanda mutlaknya dihilangkan ya. Jadi bisa kita tulis 4 dikurangi X sama dengan 2 ya. Karena di sini di soal itu juga 4 min X sama dengan 2 ya. Kita hilangkan tanda mutlaknya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah ruas kanannya ditambah dengan negatif ya. Jadi bisa kita tuliskan 4 min X sama dengan negatif 2 ya. Coba sekarang perhatikan perbedaan dari yang bawah dan yang atas ya. Yang bawah itu angka 2-nya tidak ada negatifnya. Angka yang atas, persamaan yang atas itu angka 2-nya ada negatifnya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian hanya perlu membedakan 2 itu ya. Ingat ya, ini untuk tipe soal yang seperti ini, 4 mutlak 4 min X, atau yang di sebelah kiri itu persamaan, kemudian di ruas kanan itu hanya angkanya saja. Itu cara mengerjakannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengerjakan dulu yang bawah dulu ya. Jadi 4 min X sama dengan 2, kemudian 4-nya positif di ruas kiri, saya pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif ya. Sehingga kita akan memperoleh negatif X sama dengan 2 dikurangi 4. Kemudian negatif X sama dengan negatif 2, maka kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang atas kita punya negatif X sama dengan min 2 min 4 ya. Karena 4-nya pindah ke ruas kanan. Kemudian kita akan mendapatkan negatif X sama dengan negatif 6. Kemudian karena kedua ruas negatif, maka kita bisa membaginya dengan negatif 1. Maka kita akan memperoleh X-nya sama dengan 6. Negatifnya kedua ruas hilang. Nah, sehingga kita akan memperoleh penyelesaiannya yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Itulah nomor 1. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Nilai X yang memenuhi mutlak 3X dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Ini sedikit berbeda dengan soal nomor 1, akan tetapi caranya sama persis dengan soal nomor 1.
caranya seperti ini ya. Jadi kita tulis dulu soalnya, mutlak 3x dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Karena di ruas kanan itu 0 dan di ruas kiri itu masih ada negatif 5, maka kita pindahkan dulu negatif 5-nya ke ruas kanan ya. Kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita akan memperoleh 3x min 4 sama dengan 5. Negatif 5 pindah ke kanan jadi positif. Sehingga dari sini kita langsung bisa mengerjakan seperti tadi. Ada 2 ya. Ini yang pertama ini dan ini ya, ada 2. Kita pakai persamaan yang bawah. Nah, di bawah tadi tulis sama persis dengan soal ya, sama dengan yang nomor 1 tadi, tapi tanda mutlaknya dihilangkan sehingga kita bisa menuliskannya 3x min 4 sama dengan 5. Kemudian di bagian yang satunya kita tinggal menambahkan tanda negatifnya sehingga kita akan mendapatkan 3x dikurangi 4 sama dengan negatif 5. Kemudian yang kita kerjakan yang bawah dulu yang sama persis tadi ya. Jadi yang sama persis tadi, negatif 4-nya pindah ke ruas kanan sehingga akan memperoleh 3x sama dengan 5 ditambah 4. Kemudian kita bisa menuliskannya 5 ditambah 4 adalah 9, maka kita akan mendapatkan 3x sama dengan 9 dan x kita akan memperoleh 9 dibagi 3. Berarti kita akan mendapatkan x sama dengan 3. Oke, sekarang kita kerjakan yang atas, yang bagian ini ya. 3x dikurangi 4 sama dengan negatif 5, maka 3x sama dengan negatif 5 ditambah 4. Sehingga kita akan memperoleh negatif 5 ditambah 4 itu adalah negatif 1. Berarti 3x sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita punya x sama dengan negatif 1/3 ya, min 1/3. Sehingga kita akan memperoleh jawabannya adalah penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 1/3 atau x sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Jadi jawabannya itu pada dasarnya nilai mutlak itu selalu ada 2 jawaban. Jadi sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari mutlak 4x ya dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 1 adalah ya. Cara menyelesaikan soal seperti ini sama dengan soal nomor 2. Yang pertama kita harus memindahkan angka plus 5-nya ini ke ruas kanannya. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Ini kan positif 5, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita akan memperoleh negatif 5. Sehingga kita akan mendapatkan mutlak 4x min 2 sama dengan 1 dikurangi 5. 1 dikurangi 5 itu kita akan mendapatkan negatif 4. Nah, sehingga dari bentuk ini kita akan menyelesaikannya. Akan tetapi teman-teman yang perlu diingat, ini di ruas kanan itu tandanya negatif, angkanya negatif 4. Ini jangan sampai lupa. Jadi kalau soalnya itu seperti ini, di ruas kanan itu negatif 4, hanya terdiri dari angka saja, tidak ada variabelnya, maka penyelesaiannya di sini adalah tidak memiliki penyelesaiannya. Ya, jadi karena mutlak 4x min 2 tidak pernah bernilai negatif ya. Jadi nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Kalau di ruas kiri ini kan nilai mutlak tidak pernah negatif, sama dengan di ruas kanan negatif, mungkin enggak? Jadi yang kiri positif sama dengan ruas kanan negatif, kan tidak mungkin ya. Jadi di sini nanti adalah penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya, atau bisa ditulis seperti ini ya. Jadi ingat ya, kalau di ruas kanan itu negatif, kemudian di sebelah kiri itu bentuknya hanya satu mutlak saja, tidak ada angka yang lainnya, maka itu penyelesaiannya itu adalah hasilnya adalah himpunan kosong. Itu harus diingat. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, diketahui mutlak 3 dikurangi mutlak x dimutlakkan lagi sama dengan 1. Himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah ya. Di sini kalian tidak perlu bingung, coba sekarang perhatikan. Jadi di sini ada mutlak lagi di dalam mutlak, itu tidak perlu bingung, saya jelaskan ya.
Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita tulis dulu soalnya. Kalau sudah kita tulis soalnya, kemudian kita bagi lagi menjadi dua. Jadi untuk pengerjaan yang pertama, biarkan saja mutlak di dalam mutlak itu kita biarkan saja, kita tulis apa adanya. Jadi mutlak X kita tulis dengan mutlak X. Yang kita rubah itu adalah mutlak yang berada di luar dulu ya. Mutlak yang berada di luar itu yang ini ya. Sehingga kita akan mendapatkan seperti nomor-nomor sebelumnya tadi, itu ada dua. Yang pertama, kita tulis sama persis dengan soal dan tanda mutlak dihilangkan. Tanda mutlak dihilangkan itu yang berada di ruas kanan dan kiri, yang berada di luar saja. Sehingga kita bisa menuliskannya 3 dikurangi mutlak X sama dengan 1. Kemudian yang satunya lagi itu adalah ruas kanan ditambahkan dengan negatif ya. Sehingga kita akan mendapatkan 3 dikurangi mutlak X sama dengan negatif 1 ya. Bedanya hanya di sini ya. Bedanya antara dua ini, yang satu positif, yang satu negatif. Sudah, sekarang kita kerjakan seperti biasanya. Kita kerjakan dulu yang sini, yang bawah ya. Kita akan mendapatkan ini 3 di ruas kiri kan positif ya. Sehingga kita bisa memindahkan ke kanan, sehingga kita akan mendapatkan negatif mutlak X sama dengan 1 dikurangi 3. Kemudian kita akan mendapatkan negatif mutlak X sama dengan negatif 2. Karena kedua ruas negatif, maka kita bisa menghilangkan tanda negatifnya, sehingga kita akan mendapatkan mutlak X sama dengan 2. Apakah ini sudah selesai? Ternyata belum ya, karena bentuknya masih mutlak. Nah, mutlak X sama dengan 2 itu artinya nilai X-nya kemungkinan ada 2. Yang pertama itu X-nya sama dengan 2. Yang kedua kemungkinannya X-nya adalah negatif 2. Jadi ingat, tanda mutlak, variabel di dalam mutlak, ingat ya, bukan angka di dalam mutlak ya. Variabel itu bisa X, Y, A, B, C, D, E sampai Z, itu variabel. Itu kalau di dalam mutlak itu nilainya pasti ada 2. Pasti ada 2. Jadi kalau kalian mengerjakan cuma ketemu 1 itu salah. Kecuali kalau nanti di pertidaksamaan ada syarat-syaratnya, kecuali nanti kita bahas di materi setelah ini. Nah, kemudian di atas, yang atas ini kita akan kerjakan ya. Jadi kita akan mendapatkan negatif mutlak X sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 3. Sehingga kita akan mendapatkan negatif mutlak X sama dengan negatif 4. Kedua ruas memiliki tanda negatif, bisa kita hilangkan, sehingga kita akan mendapatkan mutlak X sama dengan 4. Mutlak X sama dengan 4. Sekarang di pause video ini coba tebak hasilnya berapa. Oke, sekarang di play lagi ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang satu X-nya sama dengan 4 positif, yang satunya lagi X-nya adalah negatif 4. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Jadi nilai X-nya ada 4 nilai, yaitu negatif 4, kemudian negatif 2, kemudian 2, kemudian 4. Jadi jawabannya ada 4 angka. Oke ya. Jadi himpunan penyelesaian itu bisa kalian tulis HP sama dengan dalam kurung kurawal negatif 4, negatif 2, 2 dan 4. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Penyelesaian persamaan dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan mutlak 3x plus 6 adalah A dan B ya. Jadi A dan B itu sama aja dengan nilai XX yang akan kita cari ya. Nilai dari A plus B adalah ini nanti saja, kita cari dulu seperti biasa. Ya, perlu kita perhatikan ini sedikit berbeda dengan soal nomor 1 sampai 4 karena kedua ruas itu ada tanda mutlaknya. Dan ada dua variabel di ruas kiri dan ruas kanan, yaitu 2x dan 3x. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini saya kasih cara cepatnya ya, cara cepatnya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan itu adalah kalian harus membuat dua kurung yang agak panjang, yang agak besar, kemudian disamadengankan 0. Kemudian di kurung yang pertama yang berada di sini itu kalian isikan dengan penjumlahan ini ya. Ini kalian isikan dengan penjumlahan. Yang ini penjumlahan, kemudian yang ini pengurangan. Ini pengurangan, ini penjumlahan. Kok bisa penjumlahan pengurangan ya? Perhatikan ya. Jadi di ruas kiri ini kita tambahkan
2x ditambah 3x. Saya tulis di sini 2x tambah 3x. Kemudian negatif 1 ditambah 6. Negatif 1 ditambah 6. Itu diletakkan di kurung yang pertama. Kemudian kurung yang kedua itu pengurangan ya, pengurangan. Pengurangan itu 2x dikurangi 3x. Saya tulis di sini 2x dikurangi 3x. Kemudian negatif 1 ditambah 6. Negatif 1 negatif 1 dikurangi 6. Ini tadi kan pengurangan ya. Ini tadi kan pengurangan. Berarti negatif 1 dikurangi 6. Jadi yang di sini itu pasti di plus ya. Kemudian yang di sini itu dikurangi. Jadi bedanya itu di kurung yang pertama dan kurung yang kedua. Sekarang kita kerjakan saja. 2x ditambah 3x kita akan mendapatkan 5x ya di sini. Kemudian negatif 1 tambah 6 itu 5. Kemudian 2x dikurangi 3x itu negatif x, dan negatif 1 dikurangi 6 itu mendapatkan negatif 7. Kemudian kita sama dengankan dengan 0. Nah, di sini kita punya dua jenis ya. Ini sebenarnya pelajaran SMP sudah ada. Ini kita bahas lagi ya. Jadi kita tulis, kita sama dengankan dengan 0. 5x ditambah 5 sama dengan 0, atau negatif x negatif 7 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini kita bisa mengerjakan 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga kita akan mendapatkan x-nya sama dengan negatif 5 dibagi 5. Negatif 5 dibagi 5 adalah negatif 1. Kemudian di sebelah kanan min x min 7 itu negatif 7 kita pindah ke kanan menjadi 7, sehingga x-nya sama dengan negatif 7. Sehingga kita memperoleh A-nya negatif 1, B-nya negatif 7. Kalau dibalik boleh nggak? Misalkan A-nya yang negatif 7, B-nya yang negatif 1. Boleh ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah A plus B. Berarti A plus B sama dengan negatif 1 ditambah negatif 7 ya. Sehingga plus ketemu negatif itu hasilnya adalah negatif. Sehingga kita akan mendapatkan negatif 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya adalah negatif 8. Kalau kalian masih bingung, bisa diulangi lagi video ini sampai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita saling berbagi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.